kasih Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan selamanya. Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan selamanya. Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Yesus, 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 Kau Allah yang hidup, tiada yang seperti-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bernyanyi dan bersorak
kebesaran-Mu, kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, beri kemuliaan. Shalom, selamat sore. Sukacita kita kembali boleh bersama-sama untuk datang ke tempat Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setia. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya Tuh bahwasanya Tuh bahwasanya Tuh selamanya kasih setianya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam siapa? Dalam Tuhan bersuka, bersuka. Dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersorak-sorai untuk Engkau. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan.
Iya, puji Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita, Mazmur pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Bapak Ibu membaca kitab Mazmur, maka kata Selah itu ditulis cukup banyak, ya. Itu bukan hanya tanda baca, tetapi ada makna mengapa pemazmur mencantumkan kata Selah di dalam mazmurnya. Di dalam kitab Mazmur ini kurang lebih ada 71 kata Selah ada di situ. Bapak Ibu mau percaya atau enggak? Kalau enggak percaya, baca dari awal sampai akhir. Ketika ada kata Selah, kasih centang satu. Kitab Mazmur ini nyanyian, pujian, dan pemazmur selalu menyelipkan kata Selah di dalam puji-pujian yang ditulisnya. Maksudnya apa sih kata Selah itu? Mengapa ditulis? Dulu ketika saya membaca kitab Mazmur, saya nggak tahu kalau Bapak Ibu apakah dibaca kata Selah ini dibaca atau tidak. Ada orang yang menyampaikan bahwa kata Selah itu adalah hening sejenak, jeda. Jadi ada yang berkata enggak usah dibaca kata Selah ini. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kata Selah itu ditulis di dalam kitab Mazmur, pemazmur itu punya maksud. Mengapa kata ini dicantumkan, ditulis di dalam Mazmur yang ditulis oleh pemazmur Daud ini? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Selah itu adalah sebenarnya akar kerohanian seseorang. Jadi Selah itu adalah aktivitas hati, ya, aktivitas hati dan pikiran yang menjadi akar kerohanian. Ya, saya ulangi, bahwa Selah itu adalah aktivitas hati dan pikiran yang menjadi akar kerohanian. Tumbuhan, saya ambil gambar, tumbuhan itu bisa besar, bisa bertumbuh, bisa memiliki daun, bisa tumbuh besar, semua itu ditentukan oleh akar. Ketika pohon itu gagal di dalam membuat akar, dalam berakar, maka gagallah semua ke atas. Saya itu orang tani, jadi saya tahu persis ketika tumbuhan yang saya tanam itu akarnya nggak bisa ke dalam dan
tidak bisa tumbuh, maka atasnya daunnya akan kuning dan tidak bisa bertumbuh. Jadi akar itu menentukan akan tumbuh kembang tanaman dan juga buahnya. Dan pada sore hari ini kita bicara tentang sela. Sebenarnya sela itu adalah akar, ya, akar kerohanian kita. Next, coba. Bapak Ibu, tadi ya, Pak Surya juga upload ya di WhatsApp, ya. Isabella Guzman, usia 18 tahun, dia membunuh ibu kandungnya dengan 151 tusukan di leher, di wajah. Ini seorang perempuan yang membunuh ibu kandungnya sendiri. Ini di Amerika ini terjadinya. Jadi ibu kandungnya dibunuh, ditusuk lehernya, wajahnya, kurang lebih 151 tusukan. Mengapa itu bisa terjadi? Itu sesuatu yang miris. Bagaimana seorang anak yang dibesarkan, yang dipelihara, yang dirawat, tapi kemudian ketika tumbuh besar, kemudian anak itu membunuh ibu kandungnya sendiri. Itu sesuatu yang mengerikan terjadi, dan itu memang fakta. Itu bukan cerita itu bukan mitos, itu fakta. Bagaimana seorang anak perempuan lagi yang membunuh ibu kandungnya, yang menyusui dia, yang membesarkan dia, tapi dibunuh. Mengapa itu terjadi? Orang ini, Isabella Guzman ini, dia membunuh, itu bukan karena asal dia membunuh, tapi pasti ada akarnya. Mengapa dia membunuh? Ya, sejarahnya, kisahnya memang dia dari keluarga yang broken, keluarga yang rusak, pendidikan yang tidak baik. Akhirnya dia tumbuh menjadi pribadi yang psikopat. Akhirnya membunuh ibu kandungnya sendiri. Itu bukan sesuatu yang berdosa bagi dia. Ketika dalam persidangan kamera menatap gitu, dia menatap kamera dengan senyum, seolah-olah dia bangga dengan apa yang telah dia lakukan. Saudara, zaman sekarang itu pendidikan seringkali mengacu pada intelek, IQ, dan tidak memikirkan bagaimana mendidik anak dengan SQ dan EQ, emosional, spiritual quotient. Bagaimana mendidik anak supaya mereka belajar mengasihi, menghormati, mencintai. Tidak ada yang kadang anak-anak diteter supaya kamu nilainya bagus, terus teter inteleknya. Tapi lupa kadang pendidikan emosional, hingga dia tidak memiliki hati nurani, sampai membunuh orang tuanya pun tega, seperti Isabella Guzman. Dia pembunuh itu kan dimulai dari akarnya. Saudara dikasih Tuhan, seorang yang percaya kepada Tuhan, untuk kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang bertumbuh kembang dalam iman, itu semua dimulai dari akar. Dan akarnya ini yang saya sampaikan ini sela, itu sebenarnya akar kerohanian seseorang. Next. Nah, tadi saya sampaikan bahwa sela itu adalah sebuah aktivitas pikiran dan hati yang menjadi akar kerohanian. Akar kerohanian kita, pertumbuhan iman kita ditentukan oleh apa? Ada orang yang, aku bertumbuh karena ada pendeta, aku bertumbuh karena ada KKR, aku bertumbuh karena ada suamiku, aku bertumbuh karena istriku. Saudara, memang itu penunjang, tapi itu bukan akar yang sesungguhnya. Itu bukan akar yang sesungguhnya, itu penunjang. Pendetanya mati, matilah juga imannya. Suaminya mati, matilah juga imannya.
istrinya mati, mati jugalah imannya. Karena apa? Dia mengakarkan hidupnya kepada pribadi yang ada di tengah-tengah dunia ini. Akar sesungguhnya yang harus kita miliki itu seperti ini. Dalam satu bahasa itu Selah. Apa itu Selah? Selah itu kalau dalam musik disebut interlude. Interlude. Jadi interlude itu adalah kalau dalam musik itu menghantarkan dari satu pujian ya ke pujian berikutnya, dan itu dalam sebuah variasi yang supaya itu lebih, kalau boleh bahasa sekarang itu lebih ambiar. Itu interlude. Oh ya Bapak Ibu ya, kami ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Interlude, ding kami interlude itu jadi supaya ya suasana berikutnya itu lebih dibanding dengan suasana sebelumnya. Ketika kita menghayati lagu yang bait pertama biasa, tetapi setelah interlude itu suasananya itu berbeda. Itu Selah. Jadi bukan hanya jeda, berhenti sejenak, bukan itu, tapi ada maksud. Makanya yang kedua, arti dari Selah itu adalah adanya tujuan yang baru. Ya, tujuan yang baru. Kalau lama tadi yang pelan-pelan. Kemudian ada tujuan yang baru yang lebih ambiar tadi. Kemudian yang ketiga, dalam Selah itu terjadi sebuah perubahan. Itu arti kata dari Selah. Nah, tapi apa sih arti Selah yang sesungguhnya? Bagi orang-orang Yahudi, mereka memahami Selah itu dengan lebih dahsyat. Apa itu? Selah, makna sesungguhnya adalah engkau telah banyak bicara, engkau telah banyak bekerja, sekarang istirahatlah di dadaku, di dalam naungan Tuhan. Kita sudah lelah, itu arti Selah yang sesungguhnya. Kita sudah lelah, sudah banyak bicara. Sekarang istirahatlah di dalam dekapan Bapa. Itu artinya Selah. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Selah itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Kita itu hidup kita kan rutinitas, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, terus dari hari pagi sampai malam, begitu terus. Akhirnya kalau sebuah lagu itu menjadi lagu yang monoton, ya, lagu yang flat, lagu yang membosankan. Kan seringkali kita begitu, hidup kita kebosan ya. Pagi bangun tidur, kerja, tidur lagi, bangun lagi, kerja lagi, gitu lagi. Saudara, flat. Makanya pemazmur itu menuliskan kata Selah, ya. Dia menuliskan kata Selah di dalam setiap mazmurnya. Dia punya satu tujuan adalah ketika engkau lelah, engkau capek, banyak bicara, inilah maksanya, inilah waktunya untuk engkau diam di dalam aku. Diam di dalam Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita terlalu sibuk, kita terlalu flat hidup ini. Pemazmur mengajak, engkau sudah lelah, engkau sudah capek, engkau sudah terlalu banyak ngomong. Tiba saatnya engkau istirahat di dalam pelukan Tuhan. Anda diam dan engkau mulai mendengar akan suara Tuhan di dalam hidup. Kalau Anda sedang
gerusa-gerusu, ketika kita sedang tidak karuan hatimu, Anda cari barang sesuatu di depan matamu, di depan mata itu, di mana gitu ya. Barang ini Pak, neng endi? Diingat-ingat dulu di mana. Setelah dia diam gitu. Oh, di kantong, Pak. Ketika Anda gerusa-gerusu, ketika Anda tidak karuan hatimu, ketika kita banyak bicara, kita tidak bisa tinggal di dalam pelukan Tuhan. Anda tidak bisa mendengar suara Tuhan. Itu makna selah. Jadi kita belajarlah di tengah-tengah kesibukan kita untuk Anda kadang berdiam diri di hadapan Tuhan. Tinggal di dalam pelukan Tuhan. Kadang kalau pagi saya hanya merenung dan diam. Tuhan, aku capek, Tuhan, aku lelah. Aku hanya diam di dalam Tuhan. Itu selah. Arti selah yang kedua, hidupkanlah kembali pengalamanmu dengan Tuhan di masa lalu. Atau ingatlah pengalaman-pengalamanmu bersama dengan Tuhan di masa lalu. Dieling-eling bagaimana engkau memiliki pengalaman yang indah dengan Tuhan di masa lampau. Karena dari selah ini, saudara kasih Tuhan, nanti kita lihat di dalam Mazmur ini. Dalam Mazmur pasal 3 tadi, pemazmur ini, dia ini mengalami sebuah situasi yang buruk. Ini ditulis oleh Daud pada saat dia lari dari anaknya yang namanya Absalom. Jadi ceritanya itu seperti ini. Daud itu memiliki banyak istri. Nah, anak-anaknya banyak mereka yang mula-mula baik, tapi karena salah satu anak dari Daud dari istri yang lain namanya Amnon, dia itu memperkosa adik dari Absalom. Absalom juga saudara, beda ibu, ayahnya sama, ya, ayahnya sama. Daud, beda ibu. Nah, kemudian karena diperkosa, adiknya diperkosa, Absalom nggak terima, tapi dia diam saja. Ketika dia diam saja, satu saat terjadi pengguntingan bulu domba di tempat biasanya mereka melakukan pesta. Dan Absalom ini bilang sama raja-raja, aku ingin mengajak anak-anak raja untuk pesta bersama-sama dengan aku, karena aku akan melakukan pengguntingan bulu domba. Raja juga bisa ikut, tapi raja tidak sah di rumah, hanya anaknya yang ikut. Tapi rupanya ada hal yang buruk yang ingin dilakukan oleh Absalom kepada Amnon karena dia masih dendam. Karena sejak itu tidak ada omong-omongan. Mereka bertengkar dan mereka akhirnya tidak bicara sama sekali. Ketika di dalam pesta itu dibuatlah mabuk dan kemudian Amnon ini dibunuh oleh Absalom. Absalom kemudian kan dia membunuh Amnon, kemudian dia lari ke daerah lain. 2 tahun lamanya. 2 tahun lamanya kemudian oleh Yoab, raja, masa orang tidak berubah? Absalom ini yang juga anakmu, masa raja tidak mengampuni? Akhirnya oleh Yoab ini panglimanya, si Absalom akhirnya boleh silakan pulang, tapi jangan menghadap aku. Aku masih sakit hati karena anakku Amnon dibunuh. Absalom pulang ke rumahnya, tetapi dia tidak berjumpa dengan Daud karena Daud masih marah dengan
Absalom. Absalom kemudian dia membuat trik. Dia ini orang laki-laki yang rambutnya panjang dan berparas cantik. Ini aneh ya. Laki-laki rambutnya panjang berparas cantik. Akhirnya ini membuat orang itu kagum. Karena dia seringkali ada di pintu gerbang ketika ada orang-orang Israel bermasalah. Tegar di pintu gerbang, apa masalahmu? Tidak usah kepada raja, kepada saya saja, saya ini anak raja. Kemudian Absalom itu mendapat perhatian dari orang-orang Israel. Ini orang yang hebat, ini orang yang luar biasa. Dan kemudian Absalom itu mengadakan sebuah persepakatan. Akulah yang akan menduduki kerajaan Israel. Kita akan singkirkan ayah. Wih, benar saudara. Akhirnya Daud ini dia lari karena dia mendengar bahwa Absalom dan orang-orang yang semula dekat dengan Daud, ya, yang semula dekat dengan Daud, mereka membela dan mereka ikut Absalom. Itu sesuatu yang menyakitkan. Makanya dia tulis, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan. Ini orang yang benar-benar frustasi. Ini orang-orang benar-benar frustasi sebenarnya. Tidak ada pertolongan, orang-orang berkata tidak ada pertolongan di dalam dirinya. Lawannya begitu banyak. Orang-orang yang bersama-sama dengan Absalom terlalu besar. Mereka memihak kepada Absalom. Sementara orang-orang yang semula dekat dengan Daud, mereka meninggalkan Daud. Itu sesuatu yang menyakitkan. Tapi apa yang dia lakukan? Ayat yang ketiga, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Kemudian dia mengambil satu sikap, Selah. Dia lebih suka untuk tinggal di dalam dekapan Bapaknya yang telah melantik dia, yang telah mengutus dia menjadi raja. Dia ini ingat bagaimana Tuhan yang menyertai akan Daud ketika melawan raksasa Goliat. Dia ingat pada saat dia lakukan itu, Selah. Maka ayat yang berikutnya, ayat yang keempat, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Ya, tetapi Engkau Tuhan, jangan dulu ya, atas dulu ya. Perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Dari Selah itu dia mengingat-ingat pengalamannya masa lalu dengan Tuhan. Dia tinggal di dalam Tuhan. Itu akarnya tuh di situ. Muncullah itu iman. Ya, dari Selah muncullah iman. Dari Selah muncullah ucapan syukur. Dari Selah muncullah semangat hidup. Dari Selah muncullah iman yang lebih besar lagi. Iman itu dari mana? Ucapan syukur dari mana? Semangat yang hidup itu dari mana? Iman yang lebih besar lagi itu dari mana? Itu dimulai dari akar, yaitu Selah. Dia tinggal diam di dalam pelukan Tuhan. Hei Daud, engkau sudah banyak bicara, banyak melakukan banyak. Sekarang saatnya tinggal diam di dalam dadaku. Jangan ribut sendiri. Tinggallah di dalam Tuhan. Jangan baca bicara, jangan cerewet. Diam dalam Tuhan. Sambil dia diam dalam Tuhan, dia mengingat pengalamanmu masa lampau. Pengalaman yang indah dengan Tuhan. Itulah yang akhirnya memunculkan iman kepada Tuhan. Itulah yang memunculkan ucapan syukur kepada Tuhan. Itulah yang memunculkan semangat hidup. Itu memunculkan iman yang lebih besar lagi. Dimulai dari apa? Dasar, akar, yaitu Selah. Banyak orang kokean ribut, kokean cerewet, tapi kurang dalam hal Selah,
akarnya lemah, maka ke atasnya pasti lemah. Pak Ibu Saudara kasih Tuhan, jika kita repot, lesu, letih, berbeban berat, nggak usah ribut. Mulai belajar, ambil sikap, selah, diam di dalam Tuhan, dan ingatlah bagaimana Tuhan menolong engkau. Engkau yang dulu tiap bulan mungkin harus mengangsur 25 juta, aku percaya bahwa saat ini pun Tuhan akan menolong engkau. Ingat-ingatlah bagaimana engkau hidup masa lampau, bagaimana engkau hidup kontraktor, pindah sana, pindah sini, koyok kucing gawa anak pindah rono, pindah rene. Sekarang Anda punya rumah, kok masih gresulo? Ya, ingatlah hidupmu masa lampau, bagaimana engkau untuk hidup mencukupi kebutuhanmu. Anda jualan, ya, asongan. Tapi sekarang Anda diberkati Tuhan. Apakah Anda tidak ingat akan hal itu? Daud mengingat itu, dan itulah yang membuat dia bangkit semangatnya. Itu Selah. Selah itu seperti itu, tinggal tenang di dalam Tuhan. Dia mengingat-ingat Tuhan. Aku tahu Tuhan, pertolonganmu nyata. Ya, ketika istriku keguguran, aku nggak punya biaya untuk membawa dia ke dokter, ke rumah sakit untuk operasi, tapi Tuhan sendiri yang mengoperasi sehingga semua sembuh. Tuhan yang menolong. Aku ingat itu. Bapak Ibu perlu ingat-ingat bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Diingat-ingat, oh Tuhan, betapa banyaknya pertolongan Tuhan. Kalau Anda ingat itu, Bapak Ibu dari kasih Tuhan, iman itu muncul lagi. Amin, Bapak Ibu. Ojo sing dieling, aduh, utangku kok kayak karu-karuan, aduh kayak painem, menyakitkan hati. Ojo kuwi sing dieling-eling. Jangan itu yang diingat-ingat. Dulu aku sukses, sekarang kok seperti ini. Ojo kuwi sing dieling-eling. Ingat, namanya Selah itu adalah ingatlah bagaimana Tuhan terlibat di dalam kehidupanmu. Siapa yang tidak pernah mengalami pengalaman dengan Tuhan dalam hidupmu? Siapa yang tidak pernah ditolong oleh Tuhan selama Anda menjadi orang percaya? Siapa yang tidak pernah? Kalau suruh kesaksian Pak Warno itu banyak itu Pak ya. Kuduni sudah meninggal, Tuhan masih berikan kesempatan untuk hidup lagi. Saya kira setiap kita punya pengalaman-pengalaman iman dengan Tuhan. Hidupkan itu, jangan matikan, dan Anda tutupi dengan pengalaman-pengalaman buruk, kepahitan dengan orang lain. Itu yang diingat-ingat. Aduh saudara, itu bukan Selah, itu bukan akar kerohanian, tapi itu akar kepahitan yang membuat kita jatuh dalam kerohanian kita. Ingatlah kebaikannya. Coba kasih nada C. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya. Selamatkanku, sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Saudara,
Belajar ya Bapak Ibu, ingatlah kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya tahu mungkin kondisi kita sekarang ini satu dengan yang lain karena pandemi ini, pekerjaan mulai seret, penghasilan berkurang. Mari kita ambil sikap sela, diam di dalam Tuhan, dan ingatlah bagaimana pengalaman hidupmu ditolong oleh Tuhan di masa lampau. Bagaimana Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Bagaimana Tuhan mencukupkan hidupmu. Bagaimana Tuhan menolong anakmu yang harusnya anakmu lahir dan mungkin mati. Tapi Tuhan menolong dan memberikan hidup. Ingat itu. Itulah yang membangkitkan akan iman kita. Ya. Itu yang membangkitkan semangat hidup kita. Itu yang membangkitkan ucapan syukur kita. Dimulai dari apa? Diam di dalam Tuhan. Soraku kan ribut, cerewet. Diam dalam Tuhan. Dan ingat-ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Iman, ucapan syukur, semangat hidup. Iman yang lebih besar. Makanya tadi ya, saya ulangi lagi, saya bacakan lagi. Ayat yang keempat. Setelah kata sela, aku membaringkan diri lalu tidur. Bagaimana orang ini bisa? Ini gila. Loh, orang dikejar-kejar mau dibunuh, kok iso tidur? Ini kan kok bisa? Bapak Ibu, kalau dikejar-kejar utang piutang iso turu ra? Hah? Tuhan, sepanjang malam orang ngombe kopi tapi kok ya reso turu. Ya. Tapi ketika ambil sikap sela, berdiam dalam Tuhan, pemazmur dia memiliki iman. Tuhanku, Dia adalah Allah yang berkuasa, Dia yang melindungi aku. Bahkan dengan nyaring dia bersuara kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Saat itu belum sampean loh, belum bisa. Tapi itulah iman. Dari sela muncul iman kepada Tuhan. Dia bisa membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Diakhiri dengan kata Selah. Makanya Daud ini adalah seorang penyembah Tuhan yang sejati. Karena apa? Banyak selanya. Ditulis banyak selah, banyak bergaul dengan Tuhan. Tinggal dalam Tuhan, makanya dia menjadi penyembah Tuhan. Kalau kita ingin menjadi penyembah Tuhan, lebih banyaklah sela dengan Tuhan. Bersandar di dada Tuhan. Ingat kebaikannya, ingat kasihnya, ingat anugerahnya. Makanya muncul ucapan syukur Tuhan. Apapun yang aku alami saat ini gak sebanding Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan di masa lampau. Itu menghasilkan iman yang kuat. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 29 ayat 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Apa itu menanti-nantikan Tuhan? Itu orang yang melilitkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan, sender ning Gusti Yesus ya. Seminde, sender
tinggal di dalam dadanya Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, mengingat pertolongan Tuhan, mengingat bagaimana Tuhan memelihara hidupnya, disitulah menanti-nantikan Tuhan itu seperti itu. Itu boleh saya sebut itu Selah. Orang yang Selah, ayat berikutnya, mendapat apa? Kekuatan baru. Mendapat kekuatan baru itu maksudnya ya bukan seperti pemain sepak bola aduh lelah kemudian minum seger lagi lu. Bukan itu loh maksudnya. Mendapat kekuatan baru itu diganti dengan kekuatan yang baru, bukan kekuatan lama, bukan, tapi diganti dengan kekuatan baru yang dari Tuhan. Seperti pemain sepak bola, lelah ganti, substitusi, pengganti. Ini tenaganya jreng lagi. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dekat dengan Tuhan, Tuhan akan mengganti kekuatan dengan kekuatan yang baru. Nah, kowe iki ora bisa, kamu gak mampu, kamu gak dapat. Tapi aku akan berikan kekuatan yang baru kepada kamu. Ketika apa? Ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Selah itu ya dinyatakan ketika perjamuan kudus. Ya, ketika perjamuan kudus Tuhan berkata, ingatlah akan aku, remember me, ingatlah akan aku. Ketika kita melakukan perjamuan kudus, itu sesungguhnya undangan Tuhan. Nah, datanglah nak, aku tahu engkau capek, engkau lelah, engkau perlu aku, engkau butuh aku. Aku akan mengganti kekuatanmu dengan kekuatan yang baru. Tapi banyak orang sing ora memperhatikan hal ini. Perjamuan kudus ya porah lah. Melu ya pengen melu ya melu, ora ya ora. Aduh. Saudara, ini orang yang tidak bisa Selah dalam hidupnya. Ketika perjamuan kudus Anda ambil sikap Tuhan. Makanya roti dan anggur, ya, roti dan anggur itu ada titik temu sebenarnya antara kita dengan Tuhan. Kita melihat antara roti dan anggur. Anda sedang mengingat inilah tubuh Kristus, inilah darah Kristus yang tercurah untuk penebusan dosa-dosaku. Dari remember me, ingat aku, disitulah Tuhan akan memberikan kekuatan baru kepada kita. Selah itu harus sering kali kita lakukan dalam hidup ini. Mulai perjamuan kudus, melalui ibadah di hari Sabat, itu ada contoh-contoh Selah dalam hidup kita. Setelah sepanjang minggu kita bekerja lelah, nah ambillah sikap Selah, duduk di bawah kakiku, mengucap syukur. Kau tinggal karena aku akan memberikan kekuatan yang baru buat kamu. Disitulah engkau akan ya seperti burung Raja Wali. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Burung Raja Wali itu burung yang terbangnya ke atas. Tidak mungkin namanya burung Raja Wali tersesat karena dia lihat di atas. Seringkali orang-orang tersesat karena dia hanya di bawah saja. Dia hanya hidup bergulat dengan hidupnya sendiri. Tidak mau mengambil sikap Selah, duduk di bawah kaki Tuhan. Tidak mau. Hidup dengan semaunya sendiri, makanya dia ada di dalam tengah hutan belantara yang dia tekan tersesat. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan baru. Dia akan bisa naik terbang. Dan dia akan memiliki sebuah pandangan yang benar terhadap setiap masalah dihadapi. Dia terbang, dia akan tahu, oh di depan saya
ada jurang yang dalam. Oh, di samping kiri di situ ada bahaya yang besar karena dia di atas. Ketika kita ambil selah, Tuhan memberikan pemandangan, perspektif yang baru dalam hidup ini, dalam kita menghadapi masalah di dalam hidup kita. Miliki selah, belajar, ojo ribet karepe dhewe gitu loh. Belajar setiap hari, renungkanlah hidupmu. Ojo ngeling-eling tonggone sing menyakitkan hatimu, jangan. Jangan ingat-ingat sing ora-ora, jangan. Ingatlah kebaikan Tuhan yang senantiasa tinggal di dalam hidupmu. Makanya Mazmur 90 ayat 12, kemarin saya sampaikan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa. Ajarlah Tuhan untuk aku menghitung setiap berkat Tuhan setiap hari. Bagaimana Tuhan menolong, menyertai kita setiap hari. Anda kalau hitung hari ini, Anda masih ada di tempat ini, masih sehat, itu karena berkat Tuhan. Tidak ada yang ke rumah sakit, ya. Anda ada di tempat ini, semua karena kasih Tuhan. Ingat Tuhan, Tuhan sungguh luar biasa. Mulai belajar ya, ambil sikap selah. Kalau Bapak Ibu baca kitab Mazmur, ada selah. Anda ingat ini apa yang disampaikan Pak Yadi dulu. Oh Tuhan, aku ingat bagaimana Tuhan menolong aku. Itu memunculkan iman kembali. Anda sakit tapi Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan berikan kekuatan. Itu iman, semangat muncul di dalam hati kita ketika kita tinggal dalam Tuhan dan mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Itu selah. Sesibuk apapun dalam hidupmu, belajar untuk jeda, selah, miliki interlude supaya hidupmu lebih ambiar, lebih oh Tuhan luar biasa, Tuhan dalam hidup.